Hashtagnya Samuriang Gembira. menghangatkan diri. Loh, kok udah habis? Ngantuk, Pak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Malam hari ini saya sudah berada di stasiun Yogyakarta atau biasanya disebut sebagai stasiun Tugu, karena lokasinya yang deket banget sama Tugu ikonik kota Jogja ya. Dan tadi lewat sana tuh, wah, macet banget, rame banget, banyak wisatawan pengunjung yang masuk ke Jogja karena hari ini tanggal 1 Mei 2026 dan tanggal merah. Jadi pada liburan ke Jogja semua. Tapi malam ini kita bakal menuju ke ujung timur Pulau Jawa, ke Ketapang, Banyuwangi, dan sekaligus mencoba line perdana kereta baru, kereta api Sangkuriang yang menghubungkan kota Bandung dengan Ketapang, Banyuwangi. Gimana perjalanan kali ini naik kereta api Sangkuriang menuju ke Banyuwangi, tapi saya naiknya dari Jogja. Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun. Kalau kalian belum nyetak tiket dan masuk lewat pintu timur, itu bisa lewat bangunan tengah ini, terus di sini ada mesin buat nyetak tiket teman-teman. Nanti tinggal masukin aja kode bookingnya yang ada di struk atau mungkin bukti pembayaran atau di aplikasi ya. Nah, kalau kalian udah nyetak tiket, itu masuknya lewat sebelah sana ya teman-teman. Di sana ada gate khusus untuk boarding menggunakan tiket fisik dan KTP atau identitas lain. Tapi kita masuknya lewat sini aja biar cepet, lewat Face ID, Face Recognition Gate. Tapi harus sudah terdaftar di sistem ya, tanpa ngeluarin KTP atau tiket fisik. Sebenarnya nggak nyetak tadi juga bisa kalau lewat situ. Kita udah masuk ke area ruang tunggu stasiun Yogyakarta. Ini ada kereta yang baru masuk, kereta api Sancaka Utara kayaknya. Satu-satunya kereta penghubung lintas selatan Pulau Jawa dengan lintas utara Pulau Jawa. Rame banget penumpangnya. Nanti untuk trip naik kereta api Sancaka Utara, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Wah, rame coy. Penumpangnya Sancaka Utara, laris. Termasuk kereta baru ya, yang umurnya baru setahun. Tuh, rame penumpangnya. Terutama di kelas ekonomi, dan ekonominya ini udah pakai ekonomi new generation ya untuk kereta api Sancaka Utara. Bentar, tadi kan Sancaka Utara masuk ya. Setahu saya tuh Sancaka Utara kena susul sama Taksaka, tapi Taksaka kok belum ada ya di jalur 5. Biasanya masuk jalur 5 atau jalur 4. Berarti Taksakanya terlambat. Dari sana ada kereta api Gajah Wong yang bakal melintas langsung teman-teman. Harusnya tuh Taksaka udah masuk ya, tapi ternyata belum masuk. Taksakanya terlambat sepertinya. Itu krunya udah pada siap-siap untuk kereta restorasi. Jadi Taksaka tuh bolak-balik PP, krunya langsung ganti, nanti berangkat lagi. Nah, kalau kereta api Gajah Wong di sini nggak berhenti karena pemberhentiannya di stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Jadi emang ada kereta yang di sini stasiun Tugu tuh nggak berhenti, berhentinya di Lempuyangan, atau di Tugu berhenti, di Lempuyangan nggak berhenti. Ada juga yang dua-duanya berhenti. Tujuannya ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Di sana ada lokomotif, kayaknya buat ganti lokomotifnya Taksaka ya. Sepertinya, dan ini Taksaka baru masuk dari Jakarta. Spesialis kereta Tektok Jogja Jakarta yang sehari jalan bisa 3 kali PP. Ini datang nanti langsung berangkat lagi teman-teman. Nggak istirahat rangkaiannya, istirahatnya di Jakarta. Terus besok balik lagi ke sini. Sampai sini siang, balik lagi ke sana. Sampai sana malam, balik lagi ke sini.
Rame coy penumpangnya. Livery spesial banget. Liverynya Taksaka nih. Nggak ada yang ngembarin. Sepertinya terlambat karena masih ada pembatasan kecepatan dan mungkin yang lain antrian ya, karena beberapa hari yang lalu ada kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. Ini penumpangnya ramai banget. Taksaka ini nggak pernah sepi penumpangnya. Pantes ya, rute favorit kalau menurut data itu dari Gambir ke Yogyakarta. Tuh penumpangnya teman-teman liatin tuh, nggak pernah sepi. Taksaka ini juga salah satu kereta yang laris banget, full kereta kelas eksekutif. Ditambah lagi ada kelas luxury-nya. Tujuannya orang-orang ini ke Jogja, makanya kereta-kereta Jogja itu dikasih new gen semua ya karena ini. Tuh liatin aja. Bahkan Taksaka pun nggak sepi loh, nggak bawa angin. Mau dari depan dari belakang. Dulu ada kereta dengan rute terjauh dari Jakarta menuju ke Ketapang Banyuwangi, kereta api Blambangan Express, dan saya juga udah pernah naik. Nanti teman-teman bisa tonton trip videonya di pojok kanan atas. 1031 km ya jarak tempuhnya untuk kereta api Blambangan Express dengan durasi sekitar 16,5 jam. Tahun 2026 ini ada lagi satu kereta baru yang kayaknya juga rutenya jauh, tapi kayaknya nomor 2 ya teman-teman. Di bawahnya Blambangan Express, kereta api Sangkuriang. Kalau nggak salah tuh sekitar 1000 berapa kilo gitu, pokoknya 1000 lebih tapi nggak sejauh Blambangan. Durasi waktunya juga sama sekitar 16-17 jam teman-teman. Cuman untuk kereta api Sangkuriang ini bisa dibilang dia spesial banget ya, kayak lebih spesial dari Blambangan Express karena bawa 3 kelas kereta sekaligus, kelas ekonomi, kelas eksekutif, dan satu kereta Sultan, kereta kompartemen suites yang tarifnya 2 juta ke atas teman-teman. Ditambah lagi di rute selatan ini kayaknya sakti banget ya untuk kereta api Sangkuriang ini. Cepet banget loh, dan nggak banyak berhenti. Banyak stasiun-stasiun besar yang kereta lain tuh berhenti, yang kereta-kereta kelas campuran terutama ya. Ini tuh bablas semua. Bahkan udah dibilang bisa setara dengan levelnya Argo Wilis, Turangga, Argo Semeru, Bima yang kereta unggulan. Padahal ini kereta baru teman-teman. Dan hari ini saya perdana nyobainnya dari Jogja menuju ke Ketapang Banyuwangi. Jadi nggak bisa dari Bandung full trip. Sebenarnya tadi rame banget launchingnya di Bandung ya hari ini. Kalau yang tadi warnanya biru-biru namanya Taksaka, rutenya Jogja-Jakarta dan bolak-balik tektok sehari 3 kali. Yang di sini ada adiknya namanya Sancaka, rutenya Jogja-Surabaya-Gubeng. Sehari tektok bolak-balik 4 kali teman-teman. Ini tadi baru datang nyampe sini tuh jam 9 kurang. Tadi ada Sancaka Utara, kalau ini Sancaka aja. Beda rute, Sancaka Utara dari Jogja nanti lewat utara ke arah Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, Pasar Turi. Kalau Sancaka yang ini ya rutenya lewat selatan, lewat Madiun, lewat Jombang, Mojokerto, Surabaya, Gubeng. Dan ini lagi dibersihin, disiapin, nanti bakal balik namanya Sancaka juga ke arah Surabaya, Gubeng teman-teman. Jadi di Jogja ini spesialis kereta tektoknya ada banyak banget ya kayaknya. Tapi yang paling ngeri jadwalnya sih Sancaka sama Taksaka tuh. Datang istirahat sebentar, balik lagi, langsung berangkat. Datang istirahat sebentar, balik lagi, langsung berangkat. Yang baru masuk ada kereta api Kertanagara teman-teman. Penumpangnya sepi ya, terus langsung rame banget. Tuh banyak banget yang baru naik dari Jogja. Ini berangkatnya dari Purwokerto. Tujuannya Malang. Nah ini tuh kalau nggak salah berangkatnya di depan Sangkuriang, tapi kalau di jadwal tuh dia kena susul sama Sangkuriang. Padahal larinya kayaknya lebih ngebut ini nggak sih? Kalau saya lihat tuh, saya ngecek tiketnya hari ini tuh habis ya teman-teman. Kereta api Sangkuriang dari Bandung ke Jogja, Jogja ke Madiun, ke Surabaya, ke Ketapang habis. Ludes hari pertama jalan. Dan ini di peron jalur 3 masih banyak banget penumpang-penumpang yang kayaknya nungguin Sangkuriang. 21 lebih 10 menit. Kereta api Kertanagara berangkat dari stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Berangkatnya di depannya Sangkuriang ya, beda 10 menit. Sangkuriang 21.20 kalau di jadwal. Tapi nggak tahu nanti telat apa enggak. Tuh pengumuman kan, Taksaka udah mau berangkat. Udah mau putar balik ke arah Jakarta. Padahal tadi datang jam 9 berapa tadi?
Jam 9 kurang. Ngapain mas? Mau ngapain mas? Mau ngapain mas? Hah? Bungkus sakit tenan coy. Ini buat pengajian Gus Lode nanti yang satu-satu. Ngawur. Sudah ada pengumuman kereta api Sangkuriang bakal masuk jalur 3 teman-teman. Buset penumpangnya. Kereta baru perdana. Gokil coy. Ramai banget. Tiketnya tuh habis ya hari ini. Perdana menuju ke arah Ketapang Banyuwangi. Kayaknya mungkin ada penumpang-penumpang parsial yang sampai Madiun atau mungkin Surabaya Gubeng juga. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta eksekutif 2 ya teman-teman. Kayaknya yang turun banyak, terus yang naik juga banyak banget. Di 9B, ya udahlah. Saya sudah dicariin orang-orang dari tadi. Apa? Bintang tamu. Oh, ramai banget penumpangnya, perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk teman-teman. Saya duduk di eksekutif 2 nomor 9B. Sebelah kiri. Di 10.9 di sini. Kita ke depan dulu. Sepertinya rame. Ini Gus Lode ini. Yo. Turun. Ya, aku bawa sambil kilo kembaran. Iya tak? Ayo tinggal wae. Ayo. Weh, sungkem Bu. Numpak semua gitu. Iya no. Wah, ini dia Ayo kita teman-teman. Ayo, numparin dia. Hah? Ini 21 lebih 20 menit kita berangkat dari stasiun Yogyakarta. Sembilan. Seksi biru. Oh. Monggo Mas. Monggo. Nanti. Selamat malam. Ini apa ini? Ini kaliran apa ya luro? Salam saya Pak Ustaz. Jadi nanti pengajiannya ya? Siap bersolawat Mas? Iya. Habis sholat ya, habis sholat. Ini bajunya apa ya? Info kan pembuatannya guys. Hah? Info kan pembuatannya. Info desain wae, aku gampang. Ini pada curang ya bungkus makanan yang ada di kereta. Mandatori Jogja. Wajib. Ada teh. Gede banget ayamnya. RJJ. Nggak lama setelah berangkat dari Jogja, langsung disetting ke mode malam teman-teman. Sudah dimatikan lampu utamanya dan cuma menyisakan LED di pojok kanan kiri kereta. Jadi lebih temaram ya. Dan penumpangnya penuh banget. Kita juga dapat fasilitas selimut di depan sini. AC-nya nggak begitu dingin tapi sejuk.
Enak sih. Ini transit-nya kayaknya masih enak banget ini, kereta eksekutif tahun 2018. Jadi kalau naik kereta eksekutif yang punyanya Sangkuriang ini, dia ada mode malamnya. Kalau udah, harusnya sih di atas jam 10 ya, cuman kayaknya belum sampai jam 10 udah dimatiin. Kereta api Sangkuriang yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta, teman-teman. Penumpangnya penuh banget ya. Hari pertama beroperasi, bawa kompartemen, tadi tiketnya juga habis. Kelas eksekutif ada 4 kereta juga habis, teman-teman. Tadi saya lihat full. Terus di ekonomi juga apalagi tambah laris banget. Wah, keren sih. Perdana jalan langsung ludes. Bisa menjadi opsi kereta yang paling malam. Yang berangkatnya malam ya, bukan paling malam, tapi keretanya juga cepat, nyaman, dan kayaknya tarifnya juga lumayan murah ya untuk menuju ke arah Surabaya, ataupun kalau misalkan mau ke Madiun itu bisa beli tarif khusus. Dan saya duduknya di kereta kelas eksekutif. Ini pakai kereta eksekutif stainless steel, tapi belum yang new gen ya, masih stainless steel generasi pertama. Dan saya suka banget dengan kursi yang ini nih. Wah, duduk tuh langsung nyaman banget gitu, kursi biru ini. Enak banget, pas banget dengan postur tubuh orang Indonesia, sangat ergonomis di punggung, beda dengan kursi new gen. Oke, kita nikmati perjalanan selama kurang lebih 9,5 jam ya teman-teman, untuk menuju ke Ketapang Banyuwangi. Dan fun fact-nya, kereta Sangkuriang ini, kereta baru ini, dari Jogja ke Banyuwangi ke Ketapang itu jadi kereta yang paling cepat. Durasinya sekitar 9 jam. Kalau kereta-kereta lain itu 11 jam. Wijayakusuma, Logawa, Sri Tanjung itu 11 jam. Dan jadi kereta yang paling malam berangkatnya dari Jogja untuk menuju ke Ketapang Banyuwangi. Enak banget sih kalau naik ini. Dan langsung dimatiin lampunya naik ke kereta, jadi bisa langsung tidur teman-teman. Ini kita ketemu sama apa nih? Malabar ya kayaknya. Dan kita melintas langsung di stasiun Purwosari, Kota Solo. Udah masuk Solo coy. Cepat banget. Di sini kita nggak berhenti karena di stasiun Purwosari ini dipakai buat pemberhentian untuk kereta-kereta kelas ekonomi dan campuran yang menengah ke bawah ya. Kita berhentinya di Solo Balapan. Sesaat lagi kereta api Sangkuriang dengan nomor kereta 7044 segera di badan berhenti di stasiun Solo. Jam 22:04. Pemberhentian pertama setelah stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Kita berhenti di stasiun Solo Balapan. Wah, penumpangnya rame banget coy ternyata. Yang turun banyak, yang naik juga banyak loh. Tuh di belakang. Gokil, perdana laris. Dan kayaknya juga banyak relevan ya. Ada yang konten, ada yang mungkin juga ngetrip perdana. Buset, berhentinya cepet banget coy. Langsung berangkat lagi. Berhenti cuma sebentar teman-teman, langsung berangkat lagi dari Solo Balapan. Dan setelah Solo ini lumayan sakti ya, nggak berhenti langsung di Madiun. Oke, kita tutup. Karena masih manual, belum new gen. Udah berangkat lagi dari Solo Balapan. Tadi penumpang yang turun juga banyak, yang naik juga banyak banget, terutama ke kelas ekonomi ya teman-teman. Untuk di Solo ini, kereta api Sangkuriang naik turun penumpangnya dilayani di stasiun Solo Balapan ya. Mayoritas kereta-kereta kelas unggulan, kelas atas, kelas campuran ataupun full eksekutif itu di Solo Balapan yang lewat jalur selatan. Kalau yang menengah ke bawah, yang subsidi itu di Purwosari. Dan sebentar lagi kita lewat stasiun Solo Jebres. Di sini kereta-kereta yang lewat selatan semuanya nggak berhenti alias melintas langsung. Karena stasiun Solo Jebres ini dipakai buat kereta yang ke arah Semarang teman-teman, lewat jalur utara.
Jadi kalau keretanya lewat jalur utara di sini berhenti. Kita termasuk yang kereta paling depan ya. Dari depan tuh nomor 4 kayaknya. Jadi suara lokomotifnya tuh kedengeran nguang. Jadi udah mulai ngebut. Apalagi kalau di kompartemen paling depan nggak tau apakah nguang juga nggak. Penuh. Tapi untuk peredamnya kereta eksekutif tahun 2018 ini dia masih oke. Goncangannya juga masih stabil, masih nggak bergoncang banget. Jadi masih enak, masih setara dengan kereta new gen, meskipun belum new generation ya, meskipun pintu-pintunya belum otomatis, tapi masih kedap suara teman-teman. Buat istirahat itu masih nyaman banget. Kecepatan kita udah di atas 100 km per jam, udah menyentuh angka 105. Kayaknya Sanggurang ini maksimal 110 ya teman-teman. Jadi untuk kereta kelas campuran di Indonesia sekarang tuh udah nggak bisa tembus 120 kayak dulu lagi ya. Cuman emang ada 5 kereta yang masih bisa sampai 120, Malabar, Mutiara Selatan, Harina, Jayabaya, sama Gaya Baru Malam Selatan. Tapi selain itu dia masih mau 110. Dan ini kayak udah 110 nih, udah kerasa ngebut banget. Dan tadi kita juga sempat nyusul Kertanegara ya, padahal Kertanegara tuh larinya juga 110. Cuman Kertanegara tuh berhenti di Klaten, Sangguriang nggak berhenti, jadi disusul. Dan tadi nyusulnya juga bukan di Klaten, nyusulnya di stasiun Serawot kalau nggak salah. Tadi pas nggak ngerekam tiba-tiba, nyusul Kertanegara. Saya kira nyusulnya di Klaten. Padahal biasanya Kertanegara nggak kena susul. Gimana? Iya emang meriang, ini kedinginan. Beneran. Aduh, ini para penumpang kelas tertinggi semua, coy. Turun mana mas? Ini perkumpulan rail fan ini. Bisa datang bisa jatuh. Ngawur. Enggak, terus. Biar perjalanan kita lancar. Demi apa? Ketemu sama Mereka udah izin belum? Enggak perlu izin. Baginda Sultan, apa kabar? Wah, dicuekin dong. Jual mahal sekali ternyata. Lagi balas Kita makan Sangguriang ramai banget. Serasa di booking rombongan. Opo. Kereta restorasi, kereta api Sangguriang di booking nih kayaknya. Rombongan. Ramai banget lepas Solo. Ini saya pesan cappuccino teman-teman. Karena minumannya juga udah pada habis ya. Tadi sisa cappuccino, teh sama apa ya tadi satunya. Mau pesen coklat panas, coklatnya udah habis, laris banget coklat. Rame. Di kereta makannya masih separuh aja, jadi tempat duduknya terbatas, nggak sebanyak yang di New Generation. Jadi kalau misalkan penuh ya harus gantian. Kayaknya kursi 1/3 nih, padahal di sini cuma 2 orang. Tadi sebelum Solo malah ramai banget, penumpang pada makan. Tapi setelah Solo lumayan sepi, jadi ini keisi sama teman-teman yang nge-trip bareng. Jambore Rail Fan kalau kata Mas Alam. Padahal sebelumnya perdanaan nggak pernah. Kita tiba di stasiun Madiun teman-teman.
Rame banget yang naik. Gokil. Jadi setelah Solo itu kereta api Sangkuriang nggak berhenti ya teman-teman. Langsung ke Madiun dan penumpang yang turun dari depan sampai belakang rame banget, banyak banget teman-teman. Kayak pada beli tarif khusus juga karena ada tarif khususnya sepertinya dari Jogja atau Solo ke Madiun. Dan tadi juga banyak banget penumpang-penumpang yang baru naik. Berhentinya cuma sebentar. Udah kayak serasa naik Argo Lawu, Argo Wilis ya. Cepet banget berhentinya dan keretanya juga nggak berhenti-berhenti. Setelah ini masih berhenti di Caruban dan nanti langsung Kertosono, nggak berhenti di Nganjuk. Kalau Caruban nggak berhenti udah serasa kayak naik Argo Wilis. Nah ini masih disnya malah di bawah, belakang. Oh, ambil dari KP. Rame ya penumpangnya ternyata. Hari pertama laris banget. Berhenti cuma sebentar, berangkat lagi dari stasiun Madiun teman-teman. Oh ini peronnya udah jadi ternyata di Madiun. Tapi belum selesai. Peron tinggi, ditambah peron tinggi. Kalau kita naik kereta kelas eksekutif, kalau perjalanan malam itu kita dapat fasilitas selimut yang bisa dipakai secara gratis. Ini udah include di harga tiket ya teman-teman. Tapi kalau belinya tarif khusus kayaknya nggak dapet sih kalau jarak dekat. Jadi khusus untuk yang jarak jauh aja. Dan nggak dapat makan ya. Kalau makanan, minuman itu nggak dapat kalau kelas eksekutif. Kalau mau dapat yang full service ada makanan sama minumannya itu bisa naik di kelas kompartemen. Terus di sini kalau kelas eksekutif juga nggak ada leg rest. Jadi cuma ada footrest kecil yang buat menopang kaki. Karena emang sebenarnya ruang eksekutif ini nggak lega-lega banget kalau misalkan dikasih leg rest, dia ganggu kursi depan sama kita, jadi selonjorannya nggak bisa nyaman sih. Jadi kalau mau yang ada leg restnya, kalau naik Sangkuriang ini ya naik yang kompartemen suite. Tarifnya juga 3 kali lipatnya kelas eksekutif ya. Tapi menurut saya naik kereta kelas eksekutifnya ini udah nyaman banget untuk perjalanan jauh selama 16 jam itu nggak bakal pegel. Karena kursi yang biru ini yang di kelas eksekutif tahun 2018 yang stainless steel ini menurut saya lebih nyaman daripada Nyunjen loh. Dia lebih ergonomis di punggung. Kalau udah lampunya mati gini, AC-nya dingin, tinggal pakai selimut terus tidur selama perjalanan, nanti bangun-bangun udah sampai Banyuwangi. Kita tiba di stasiun Caruban teman-teman, berhenti di Caruban. Satu-satunya kereta yang bawa kelas kompartemen berhenti di stasiun Caruban ya. Udah mau berangkat lagi, sinyalnya hijau. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Kertosono, Jawa Timur ya teman-teman. Tadi kita nggak berhenti di Nganjuk, tapi malah berhenti di Caruban ya setelah Madiun tadi. Kalau nggak berhenti di Caruban, nggak berhenti di Nganjuk, udah kayak serasa Argo Wilis. Lama tidak menginjakan kaki di sini, ada yang naik ternyata teman-teman dari Kertosono. Lumayan banyak, ada 6 atau 8 orang ternyata. Bisa jadi opsi kereta baru yang bisa dipakai buat pulang ke Kertosono ini. Buset, langsung berangkat lagi coy, semboyannya udah hijau. Cepet banget ya. Berangkat lagi dari Kertosono. Ada yang turun juga, lumayan banyak ternyata. Jam 12 malam nyampe Kertosono.